Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di pertemuan pertama kali ini, aku akan perkenalkan diri dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Dinda Tripuspitasari, kalian bisa panggil aku Kak Dinda. Nah, pada kesempatan kali ini, kita di pertemuan pertama akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik yaitu teks non-fiksi. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi sebenarnya apa sih teks non-fiksi itu? Mari kita pelajari. Nah, apa sih teks non-fiksi itu? Di sini aku akan menjelaskan. Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisikan tentang sebuah fakta. Nah, fakta ini merupakan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Jadi, fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, gitu. Jadi, kurang lebihnya teks non-fiksi adalah teks yang menyajikan sebuah fakta. Nah, namun, lengkapnya pengertian dari teks non-fiksi ini dia. Nah, teks non-fiksi ini teks yang berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang berdasarkan sebuah fakta yang disusun secara sistematis atau terstruktur. Jadi, teks non-fiksi ini berisikan tentang fakta atau hasil dari pemikiran dan pengamatan seseorang yang dimana di situ disusun dengan sistematis atau dengan terstruktur. Seperti itu. Nah, jika kita sudah mengerti apa pengertian dari teks non-fiksi itu, maka kita lanjut ke ciri-ciri teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi ini punya ciri-ciri loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri teks non-fiksi satu adalah bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa Indonesia formal atau baku. Ciri yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif. Denotatif itu apa? Denotatif adalah sesuai makna sebenarnya atau tidak tersurat. Dan yang ketiga, ciri teks non-fiksi yaitu tersusun atas fakta dan data yang nyata. Ini perlu digarisbawahi, karena ini merupakan ciri-ciri yang paling melekat di dalam teks non-fiksi. Dan yang keempat, ciri teks non-fiksi adalah tersusun secara sistematis, runtut, dan terstruktur. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ada beberapa contoh yang akan aku berikan dari contoh-contoh teks non-fiksi. Apa aja sih contohnya teks non-fiksi itu? Yang pertama, ada ensiklopedia. Dan yang kedua, ada buku ilmiah. Lalu ada biografi, ada makalah dan jurnal, ada juga skripsi, dan ada laporan. Ini dia contoh-contoh teks non-fiksi. Dan ada lagi berbagai macam teks non-fiksi lainnya yang berkaitan dengan teks-teks contoh-contoh ini. Misalkan ensiklopedia, itu masih banyak lagi jenis-jenis ensiklopedianya. Dan buku ilmiah itu juga masih banyak lagi contoh-contoh buku ilmiah seperti buku mata pelajaran atau buku-buku penelitian seperti itu. Dan biografi ini adalah seperti riwayat-riwayat hidup seorang tokoh seperti itu. Dan ini juga banyak contohnya dari biografi-biografi seorang tokoh, misalkan pahlawan ataupun tokoh sastrawan dan lain sebagainya. Lalu ada makalah dan jurnal. Mungkin kalian belum pernah membuatnya, tapi kalian pasti pernah tahu dan pernah dengar. Makalah dan jurnal ini seperti apa sih? Yang biasanya itu berlembar-lembar dan di situ memuat hal-hal yang bersifat fakta, informasi-informasi penting, dan seperti itu. Lalu ada skripsi. Nah, ini skripsi ini biasanya ditulis oleh para mahasiswa yang akan lulus. Nah, di sini skripsi ini jauh lebih kompleks isinya, dan ada juga seperti laporan. Laporan ini bisa laporan penelitian ataupun laporan dari sebuah kegiatan dan laporan-laporan keuangan seperti itu. Yang bukan termasuk teks non-fiksi apa saja ya kira-kira? Mari kita lihat. Yang pertama ada mite.
lalu ada novel fiksi, ada cerpen, lalu ada dongeng, ada fabel, dan legenda. Ini merupakan contoh-contoh yang bukan termasuk teks non-fiksi ya. Jadi di sini bukan termasuk ke dalam teks-teks non-fiksi tadi seperti makalah, seperti skripsi, laporan, dan lain sebagainya tadi. Nah, ini ada mite, novel fiksi tentunya, cerpen, dongeng, fabel, legenda, yang dimana di sini bersifat tidak nyata dan berupa khayalan atau imajinasi, dan dikarang berdasarkan imajinasi manusia, imajinasi seseorang, seperti itu. Lalu, ketika kita udah tahu contohnya nih, kita juga perlu tahu gimana sih cara mengidentifikasi teks non-fiksi itu, atau gimana sih cara biar tahu kalau itu tuh teks non-fiksi, seperti itu. Nah, yang pertama caranya baca teks dengan saksama dan perhatikan serta pahami tiap kalimatnya. Jadi kita harus baca dengan benar-benar membaca dengan baik, membaca dengan benar, pahami apa kalimat-kalimatnya, jadi nggak baca dengan cepat, langsung baca terus. Jadi kita harus pahami setiap kalimatnya. Lalu yang kedua caranya itu, carilah kalimat utama teks tersebut untuk memudahkan. Jadi biasanya dalam suatu teks atau paragraf itu memiliki kalimat utama, kalimat yang menjadi pokok bahasannya. Itu untuk memudahkan kita mengidentifikasi teks non-fiksi ini. Nah, yang ketiga caranya yaitu dengan menentukan ide pokok dengan kata kunci berupa fakta dan data. Ingat, teks non-fiksi ini berkaitan sekali dengan fakta dan data, yang mana di sini juga bisa kita temukan ya melalui ide pokok dengan kata kuncinya itu fakta dan data tadi. Jika di dalam teks tersebut ada fakta dan data, maka bisa dipastikan itu adalah teks non-fiksi. Dan yang keempat, caranya itu gunakan kata tanya untuk bisa memperoleh informasi penting dan memaparkannya di kesimpulan. Jadi kata tanyanya itu seperti kata tanya apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, dan kata tanya lainnya yang bisa memancing kita untuk memperoleh informasi-informasi penting di dalamnya. Nah, kita beralih dengan melakukan contohnya. Kita akan mengidentifikasi teks non-fiksi yang ada di sini. Kita baca bersama-sama sebelumnya dan perhatikan dengan saksama dan perhatikan pahami baik-baik setiap kalimatnya. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lalu lahir 17 Februari tahun 1908 dan hingga meninggal di tanggal 24 Juli 1981. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah masa hidup beliau. Nah, adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan dan menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Jadi kita sudah menangkap apa sih yang dibahas oleh teks ini gitu. Nah, kita bedah bersama-sama. Ini dia. Teks ini termasuk ke dalam teks biografi. Perlu kalian ketahui. Karena apa? Karena di sini menceritakan biografi atau kisah hidup dari seorang tokoh. Seperti itu. Nah, kita identifikasi apakah teks ini adalah termasuk teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Di sini aku sudah memberi kalimat berwarna merah atau merubah warnanya menjadi warna merah, yang mana di sini adalah pokok-pokok penting dari identifikasi teks non-fiksi. Yang pertama ada nama beliau. Nah, di sini nama itu termasuk ke dalam indikasi data dari sebuah teks non-fiksi. Namun belum sampai situ saja gitu. Karena di teks fiksi pun terdapat nama. Belum sampai situ, kita bahas ke yang teks merah kedua. Di situ ada tanggal lahir dan
tanggal meninggalnya beliau, di mana di situ ada tanggal, bulan, dan tahun yang di situ merupakan sebuah fakta. Fakta dan juga data, kembali lagi kepada data. Biasanya jika ada sebuah angka di dalamnya atau tanggal, tahun, itu sudah merupakan data konkret. Seperti itu. Bisa dibuktikan gitu. Nah, lalu di sini ada wartawan, penulis, dan pengajar. Kita gunakan kalimat tanya. Seperti tadi, cara mengidentifikasi yang nomor 4 adalah dengan memancingnya dengan menggunakan kata tanya. Nah, di sini apa saja profesi beliau? Wartawan, penulis, dan pengajar ini kan merupakan profesi. Maka kita pancing dengan kalimat tanya apa profesi? Apa profesi dari Hamka ini, dari tokoh ini gitu. Nah, di sini disebutkan ada wartawan, penulis, dan pengajar. Nah, di situ membuktikan bahwa ini adalah sebuah fakta. Lalu di teks merah berikutnya ada politik melalui Mas Yumi. Nah, itu bisa dipancing juga dengan menggunakan kata tanya, yaitu di mana dia terjun ke dunia politik itu di mana, yaitu melalui Partai Mas Yumi. Gitu. Lalu juga ada Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI yang pertama. Di sini disebutkan beliau adalah Ketua MUI yang pertama. Maka di situ bisa dikatakan sebuah fakta. Karena menyajikan sebuah data di mana di situ ada nama badan yang di situ resmi dan juga di situ dikatakan beliau adalah yang pertama di situ posisinya. Maka di situ bisa dikatakan itu merupakan sebuah data dan fakta. Dan aktif dalam Muhammadiyah ini juga sama kasusnya dengan yang Ketua Majelis Ulama tadi, di situ juga merupakan data yang konkret, di mana juga menyebutkan nama sebuah badan, yaitu Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia, seperti itu, hingga akhir-akhirnya. Dan yang paling penting, kita lihat dalam seluruh teks ini, itu terstruktur ya, dan juga sistematis, di mana teks ini menyajikan nama beliau, lalu tanggalnya, tanggal lahir hingga meninggal, lalu karirnya, lalu seperti apa hidupnya, kisah-kisah hidupnya, dan juga hingga akhir hayatnya. Maka di sini ada sistematis tertentu dan juga bersifat runtut. Seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa teks biografi ini adalah teks non-fiksi ya. Jadi jangan sampai salah lagi kita menilai mana teks fiksi dan mana teks non-fiksi. Baik, kita udah masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa dari pembelajaran kita kali ini? Yaitu teks non-fiksi itu teks yang berisikan fakta, data, dan peristiwa nyata, serta dapat dibuktikan, bukan rekaan, hayalan, dan dongeng semata. Nah, biasanya teks non-fiksi ini juga menggunakan bahasa yang baku atau formal dan kalimatnya terstruktur atau runtut. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Aku sedikit pesan untuk kalian, ada pesan seperti tulisan di atas, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Maka dari itu, kita harus bergembiralah sebagai bangsa Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka semangatlah untuk belajar bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia, kita pasti bisa. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materinya bermanfaat.